wajib kalau seandainya kita memakai air maka dikhawatirkan akan terjadi kematian contohnya, maka saat itu wajib pakai tayamum. Kita punya, jangan kita lah, ada orang punya penyakit, waduh kalau kena air kata dokter mati, kata dokter mati, berarti gimana? Bersucinya gimana? Wajib tayamum. Saat itu wajib. Kapan itu wajib? Kalau kita pakai air, maka dikhawatirkan akan binasa. Saat itu, maka wajib tayamum. Ya, itu pertama. Kedua, saat tidak ada air memang, betul-betul tidak ada air, maka wajib tayamum. Berarti dua keadaan. Itu ya, dua keadaan. Baik, dalam dua keadaan ini hukum tayamum adalah wajib. Saat ibu contohnya nggak nemu air, ya bisa jadi mungkin ibu pergi kemana, ke satu daerah yang kebetulan kekeringan, nggak ada air. Mau sholat ibu gimana, wudunya gimana, maka tayamumnya saat itu wajib. Atau ada orang di sana, di luar sana lagi sakit, kata dokter bahaya kalau pakai air, jangan pakai, walaupun air melimpah dan seterusnya, wajibnya adalah tayamum. Lihat, masya Allah, dalam syariat mudah hukumnya ya, dalam syariat itu mudah. Baik, ada kalanya tayamum itu mubah itu boleh, jadi milih. Kapan itu? Di saat bisa untuk wudhu, tapi dapat airnya harus beli. Belinya harganya nggak normal, harganya nggak normal. Ini pertama. Ini contoh. Kalau memang alhamdulillahnya di Indonesia ini, di negara kita ini, khususnya di Cianjur ini, semuanya Allah mudahkan urusan air. Sehingga kadang-kadang nggak kebayang, Ustaz nggak ada air, nggak kebayang. Tapi di negeri orang lain, masya Allah, air itu begitu mahal dan berharga. Boro-boro buat nyiram tanaman, terkadang buat minum pun juga susah. Di kita, masya Allah, buat nyiram kebun, nyiram tanaman dan seterusnya, lebih-lebih. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh, ada orang dia pengen wudhu, kemudian mampu wudhu, nggak ada masalah, sehat, cuman airnya harus belinya nggak normal. Kalau PDAM kita kan normal, nggak ada alasan. Jangan sampai ibu dari sini pulang, Ustadz saya juga air dapat beli Ustadz, kalau gitu saya mau tayamum aja lah. Ya nggak gitu. Main, tolong perhatikan, airnya dapat beli, tapi belinya harganya tidak normal. Contoh, sebotol 10.000. Contoh, berarti nggak Nah, kalau yang di kita kan walaupun dia beli, bayar, seterusnya ke pump, tapi tetap normal, berarti tetap wajib wudu. Kayaknya jangan sampai ngantuk. Yang ngantuk ibu tolong colek kanan kirinya. Jangan sampai ngedengar kata Ustadz juga kalau airnya dapat beli mah boleh tayamum. Bukan begitu. Kalau dapat beli harganya mahal, tidak normal. Kalau harga normal seperti yang di kita ini, tetap wajib wudu. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya, itu syariat kita enak, memudahkan. Untuk wudhu wajib memang, tapi kalau airnya harus beli mahal, menjadi tidak wajib, boleh diganti dengan tayamum. Itu keringanan dalam syariat Islam. Makanya ibu, semakin kita memperdalami agama, semakin kita akan tahu bahwa agama ini sangat memudahkan. Atau boleh juga milih wudhu atau tayamum kalau seandainya kok saat kita mau sholat, mau wudhu, air nggak ada.
Tapi menduga nanti kalau di akhir waktu kayaknya ada deh. Nah dalam keadaan ini boleh tayamum langsung sholat atau nunggu saja wudhu di akhir waktu gitu ya. Insya Allah ini teori saja, di kita insya Allah nggak ada kekeringan semuanya. Insya Allah di kita cukup air semuanya insya Allah ya. Ini ilmu. Baik. Terkadang tayamum itu makruh. Kapan itu tayamum hukumnya makruh? Ngulangi tayamum. Kita punya wudhu, mau sholat, boleh nggak wudhu lagi? Hukumnya boleh kita wudhu lagi. Tapi sunnah tidak, tergantung. Kalau wudhunya sudah kita pakai untuk sholat yang pertama, maka sunnah wudhu lagi. Walaupun belum batal. Tapi kalau kita wudhu baru 5 menit yang lalu, belum dipakai sholat, belum, maka tidak sunnah untuk ulang wudhu lagi. Awas, sekali lagi nih, itu Masya Allah memperbarui wudhu itu sunnah, dan pahalanya pahala sunnah, namanya thawab mujarrad, disebut dengan thawab, pahalanya khusus, beda sendiri. Ibu mau sholat zuhur kan wajib wudhu lah ibu sholat zuhur. Kalau ibu nanti waktu masuk sholat asar belum batal, kan sebetulnya boleh langsung sholat karena belum batal. Boleh karena belum batal. Cuma ada cumanya. Sunnahnya wudhu lah. Nah wudhu lagi disebut dengan memperbaharui wudhu. Kenapa Ustaz kok disunahkan? Karena wudhu yang pertama sudah dipakai sholat apa? Sholat apa saja. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sama saja. Tapi kalau belum dipakai sholat, di tengah-tengah contohnya jam 2 ibu batal wudhu lagi, belum dipakai sholat ini wudhu yang ini, tidak disunahkan memperbaharui wudhu, cukup dengan wudhu yang ada, bahkan kesunahannya langsung digunakan sholat yang itu sudah. Nah kalau tayamum jangan diulang-ulang. Tayamum itu kalau diulangi makruh. Beda kan sama wudhu. Wudhu mah mau diulang-ulang juga nggak masalah. Tapi awas, wudhu juga kalau diulang-ulang air punya orang lain mah nggak boleh juga. Jangan. Makanya hati-hati ya. Baik. Ingat bedakan wudhu sama tayamum. Nah, kalau tayamum diulang itu makruh. Tapi tayamum itu nanti dijelaskan di syarat-syaratnya, di rukun-rukunnya, bahwa bedanya wudhu dengan tayamum di mana? Kalau wudhu kuat, tayamum lemah. Kuat gimana Ustaz? Kalau wudhu, sekali wudhu selama belum batal, mau dipakai ribuan kali sholat fardu pun gak masalah. Contoh ibu mau sholat subuh wudhu, pakailah sholat subuh, belum batal, pakai lagi sholat zuhur, belum batal, pakai lagi sholat, terus belum batal, pakai lagi sampai 1000 sholat gak masalah. Kalau belum batal, barangkali ini robot nggak tidur, beda tuh. Jadi tayamum ibu sudah sholat zuhur dengan tayamum, maka waktu asar wajib tayamum lagi. Nah terus tadi mengulangi itu, mulai tayamum, ya barangkali ibu mau sholat zuhur tayamum, setelah itu tayamum lagi, bukan buat sholat asar, itu yang enggak, ini yang makruh, ini yang makruh ya. Jadi tayamum jangan diulang-ulang lah, kalau sudah sekali sudah, toh waktunya nanti mau sholat lagi juga wajib tayamum lagi kan gitu ya.